Halo semuanya, kenalin saya Fajar Christopher Tambunan dengan NIM 22963408. Di sini nggak cuma sendiri doang, tapi saya bersama teman saya Joshua Tampu Bolon dengan NIM 22963408. Kami berdua dari Universitas Amikom Yogyakarta dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, di sini di video kali ini kami ingin mempresentasikan hasil analisis film kami terhadap film Ngeri-Ngeri Sedap yang diterbitkan di tahun 2022. Nah, yang pertama alasan kami kenapa menganalisis film ini karena di zaman modern ini, di zaman yang masa kini yang sangat maju terhadap perkembangan teknologi, komunikasi dalam keluarga itu banyak yang tidak berjalan secara harmonis. Nah, dalam konteks keluarga yang menjunjung tinggi budaya dan adat, seringkali terjadi ketegangan antara generasi tua dan juga muda, yang mengakibatkan adanya perbedaan cara berpikir dan juga menyampaikan pesan. Nah, film Ngeri-Ngeri Sedap ini karya Benedion Raja Gukub menjadi representasi nyata dari fenomena tersebut, terutama dalam keluarga Batak yang mana saya dan juga teman saya Joshua tadi nanti yang akan menjelaskan merupakan dari suku Batak. Nah, ringkasan dari film Ngeri-Ngeri Sedap itu sendiri mengisahkan tentang pasangan suami istri Batak, Pak Domu dan juga Mak Domu, yang mana mereka merindukan anak-anak mereka yang tinggal di luar daerah. Karena anak-anak mereka enggan pulang, Pak Domu memutuskan untuk pura-pura ingin bercerai agar anak-anaknya mau kembali ke kampung halaman. Nah, keempat anak mereka itu ada Domu, Gabe, Sahad, dan juga Sarma. Akhirnya pulang ke kampung halaman. Namun di sini ada konflik lama dan juga luka emosional yang mana muncul ke permukaan. Nah, yang selanjutnya ada teori komunikasi antar budaya. Teori komunikasi antar budaya yang kami ambil di sini merupakan teori komunikasi dari William B. Goodykons. Ya, begitulah ya. Di sini dia menjelaskan bahwa komunikasi antar individu yang berasal dari latar belakang budaya berbeda dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik, atau bahkan keterasingan. Dalam konteks film ini, perbedaan antara generasi tua yang masih memegang adat istiadat Batak dengan generasi muda yang telah banyak terpengaruh oleh banyak urban dan juga modern yang menciptakan jurang dalam komunikasi keluarga. Di sini ada aspek-aspek teori yang relevan, yaitu perbedaan persepsi dan nilai budaya, ada power distance atau jarak kekuasaan dalam struktur keluarga, ada juga high context versus low context communication. Terus yang terakhir ada peran mediator dalam komunikasi konflik. Yang selanjutnya ada analisis adegan dan penerapan teori yang akan dijelaskan oleh Joshua Tampu Bolon, yaitu teman saya sendiri. Halo, saya Joshua Tampu Bolon dengan NIM 22963486. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Fajar Tambunan, analisis adegan dengan penerapan teori. Di adegan pertama ada strategi pura-pura cerai, yang dimana Pak Domu menggunakan cara manipulatif dengan berpura-pura ingin bercerai agar anak-anaknya pulang. Ini mencerminkan high context culture, yang dimana pesan ini tidak disampaikan secara langsung, tetapi lewat taktik emosional. Ini juga mencerminkan power distance yang tinggi di dalam keluarga Batak, di mana keputusan ayah sulit dibantah. Oke, selanjutnya di adegan kedua, yang dimana terjadi saat konflik di meja makan. Pertengkaran meledak saat makan malam. Anak-anak menumpahkan kemarahan karena merasa selama ini tidak dipahami. Terjadi benturan antara gaya komunikasi terbuka dari generasi muda dan gaya komunikasi tertutup serta simbolik dari generasi tua. Selanjutnya ada adegan ketiga, penolakan terhadap pasangannya Domu. Pak Domu menolak rencana Domu menikah dengan perempuan non-Batak. Ini menunjukkan konflik identitas budaya dan tekanan etnis. Terjadi penolakan terhadap keberagaman nilai yang tidak sejalan dengan adat, memperlihatkan kelakuan budaya yang menghambat komunikasi sehat. Selanjutnya ada adegan keempat, yang dimana Mak Domu sebagai penengah. Mak Domu berperan penting sebagai penghubung emosi. Ia menjadi mediator antara suami dan anak-anak. Pendekatan komunikasinya yang empatik
lembut, dan suportif menurunkan tensi konflik. Dalam teori komunikasi, ini dikenal sebagai komunikasi feminim dan efektif. Selanjutnya adegan kelima, rekonsiliasi di akhir film. Kesedihan akhirnya membawa mereka pulang ke ruang pemahaman bersama. Emosi meledak tetapi bukan dalam bentuk marah, melainkan tangis dan penerimaan. Komunikasi yang tertunda akhirnya tersampaikan secara jujur dan menyentuh. Kesimpulannya, film Ngeri-Ngeri Sedap berhasil menggambarkan kompleksitas komunikasi antar budaya dalam keluarga. Ketegangan bukan hanya tentang siapa yang salah atau benar, tetapi tentang kesenjangan nilai dan harapan. Konflik antara Pak Domu dan anak-anaknya adalah cermin dari kesulitan komunikasi antar generasi yang dibesarkan dengan nilai tradisional dan generasi yang tumbuh dalam budaya modern. Teori komunikasi antar budaya membantu kita memahami bahwa komunikasi yang efektif membutuhkan yang pertama keterbukaan untuk menerima perbedaan, yang kedua kepekaan dalam menyampaikan pesan, yang ketiga kesediaan mendengar bukan hanya berbicara, dan yang terakhir peran mediator yang merangkul bukan memihak. Film ini menyentuh dan edukatif karena menggambar bahwa keluarga tetap bisa bersatu meski banyak luka. Daftar pustaka ada di teks paling kanan. Baik, mungkin segitu saja analisis film Ngeri-Ngeri Sedap yang bisa kami presentasikan. Saya dengan Fajar Christopher Do Tambunan dengan NIM 229634008. Dan saya Joshua Tampu Wolon dengan NIM 22963486. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Thank you.